Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazalia Ilmi, mahasiswa gizi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Saya ingin menyampaikan edukasi tentang gizi buruk. Berdasarkan hasil riset Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 menunjukkan 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8%. Pasti gizi buruk itu, gizi buruk merupakan suatu keadaan kekurangan energi dan protein zat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi, atau menderita sakit dalam waktu yang lama. Atau gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur balita gizi buruk. Apabila indeks berat badan menurut umur tersebut kurang dari -3 SD. Buruk berdasarkan gejala klinisnya dibagi menjadi 3, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan yang terakhir yaitu marasmus dan kwashiorkor. Marasmus merupakan gizi buruk karena kekurangan karbohidrat. Gejala marasmus antara lain anak tampak kurus, tulang terbungkus kulit, cengeng, dan rewel, wajah seperti orang tua, perut cekung, iga gambang, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada. Sering disertai penyakit infeksi berupa diare umumnya kronis dan berulang. Selanjutnya yaitu kwashiorkor. Kwashiorkor merupakan gizi buruk dikarenakan kekurangan asupan protein. Gejala kwashiorkor yaitu rambut tipis, wajah membulat dan sembab, edema pada kedua punggung kaki, dan juga bisa di seluruh tubuh. Rambut jagung dan mudah dicabut tanpa rasa sakit. Kelainan kulit, pandangan mata sayu, pembesaran hati, apatis dan rewel. Otot mengecil, sering disertai penyakit infeksi akut berupa ispa dan diare. Dan yang terakhir yaitu marasmus dan kwashiorkor. Marasmus dan kwashiorkor merupakan gizi buruk dikarenakan kekurangan protein dan karbohidrat. Gejala marasmus dan kwashiorkor memiliki ciri gabungan dari beberapa gejala klinis kwashiorkor dan marasmus disertai edema yang tidak mencolok. Faktor-faktor penyebab penyakit gizi buruk antara lain ada 2, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Untuk faktor langsung terdiri dari asupan berbagai makanan dan penyakit. Dan yang kedua yaitu faktor tidak langsung terdiri antara lain ketersediaan pangan, pola asuh, sanitasi lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Untuk faktor secara langsung penyebab gizi buruk yang pertama yaitu asupan makanan. Konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang, yaitu beragam, sesuai kebutuhan, bersih dan aman. Misalnya, bayi tidak memperoleh ASI eksklusif. Gizi buruk banyak terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun pada umur tersebut. Pada umur tersebut, tubuh anak memerlukan zat gizi yang sangat tinggi, sehingga apabila kebutuhan zat gizi tidak memenuhi, maka tubuh akan menggunakan cadangan zat gizi yang ada dalam tubuh, yang akibatnya semakin lama cadangan semakin habis dan akan menyebabkan terjadinya kekurangan yang akan menimbulkan perubahan pada gejala klinis. Yang kedua yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berkaitan dengan tingginya kejadian penyakit menular, terutama yaitu diare, cacingan, dan penyakit pernafasan akut. Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi merupakan hubungan timbal balik, yaitu hubungan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi, dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah terkena infeksi. Penyakit yang umumnya terkait dengan masalah gizi antara lain diare, tuberkulosis, campak, dan batu urgen. Untuk faktor tidak
langsung. Yang pertama yaitu tentang ketersediaan pangan. Pertanian berpengaruh terhadap gizi melalui produksi pangan untuk keperluan rumah tangga dan distribusi hasil tanaman, perdagangan, ternak, dan jenis pangan lain yang dijual di pasar lokal atau tempat lain. Jika pangan diproduksi dalam jumlah dan ragam yang cukup, kemudahan bahan tadi cukup tersedia di tingkat desa atau masyarakat, dan kalau keluarga memiliki uang yang cukup untuk membeli keperluan pangan yang tidak ditanam di tempatnya, tidak akan banyak terjadi kekurangan gizi dan kekurangan pangan. Yang kedua yaitu pola asuh. Pola asuh dapat dipakai sebagai peramal atau faktor resiko terjadinya kekurangan gizi atau gangguan perkembangan pada anak. Peran ibu dalam keluarga sangat besar dalam menanamkan kebiasaan makan pada anak dan proses bertumbuh kembang, yaitu kebutuhan emosi atau kasih sayang diwujudkan dalam kontak fisik dan psikis. Misalnya yaitu dengan menyusui segera setelah melahirkan. Masalah utama penyebab gizi buruk antara lain yaitu kemiskinan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan. Tata laksana diet penyakit gizi buruk. Yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi yaitu fase di mana kondisi anak belum stabil karena mengalami hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, dan infeksi. Untuk menstabilkan kondisi anak diperlukan waktu antara 1-2 hari atau 2-7 hari. Syarat diet untuk fase stabilisasi yang pertama yaitu energi 80-100 kilokalori per kilogram berat badan per hari, minimal 50% berasal dari lemak, dan protein 1-1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Cairan 130 ml per kilogram berat badan per hari atau 100 ml per kilo berat badan per hari bila edema pada seluruh tubuh. Diberikan formula yang hiposmolar, ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Pada fase ini, makanan diberikan setiap 2-4 jam sekali. Pada fase stabilisasi, pemberian makanan berupa F75 modifikasi. Dan yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi yaitu fase di mana perpindahan pemberian tidak membuat kondisi anak bermasalah. Biasanya memerlukan waktu antara 1-3 hari atau 3-7 hari. Dengan syarat diet yaitu energi 100-150 kilokalori per kilogram berat badan per hari, protein 2-3 gram per kilogram berat badan per hari, cairan 150 ml per kilogram berat badan per hari. Diberikan formula isoosmolar, ASI tetap diberi dan ASI tetap diberikan. Pada fase transisi, pemberian makanan berupa F100 setiap 4 jam sekali dengan jumlah yang sama, yaitu pada fase stabilisasi. Yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase rehabilitasi yaitu anak dapat masuk ke fase ini jika nafsu makan telah kembali. Pemberian makan sepenuhnya secara oral. Pada fase rehabilitasi biasanya antara 2-3 minggu setelah masuk rumah sakit. Dan untuk syarat dietnya yaitu untuk energi 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Berat badan yang digunakan untuk perhitungan adalah berat badan pada saat itu. Untuk protein yaitu 3-4 gram per kilogram berat badan per hari, cairan 150-200 ml per kilogram berat badan per hari, ASI tetap diberikan, bentuk makanan disesuaikan dengan berat badan. Untuk pemberian makan pada fase stabilisasi yaitu F100, pemberian secara oral
Dan yang terakhir yaitu fase tindak lanjut. Fase tindak lanjut, apabila anak sudah melewati fase rehabilitasi, maka dapat masuk ke fase tindak lanjut. Tata laksana diet pada fase tindak lanjut yaitu diberikan makanan pada anak berupa beraneka ragam jenis makanan, diberikan porsi kecil tapi sering, berikan ASI hingga usia 2 tahun. Bahan makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan bagi penderita gizi buruk antara lain, yang pertama yaitu berasal dari sumber karbohidrat. Bahan makanan yang dianjurkan berupa nasi, roti, mie, makaroni, dan hasil tepung-tepungan lain seperti cake, puding, dan pastry. Yang kedua yaitu berasal dari sumber protein hewani berupa daging sapi, daging ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahannya seperti keju, yogurt, dan es krim. Bahan makanan yang tidak dianjurkan yaitu makanan yang dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau santan yang kental. Dan yang ketiga yaitu sumber protein nabati. Bahan makanan yang dianjurkan dari sumber protein nabati yaitu semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, dan pinkadas. Serta bahan makanan yang tidak dianjurkan yaitu makanan yang dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau santan kental. Dan selanjutnya yaitu nomor 4, sayuran. Bahan makanan yang dianjurkan untuk sayuran yaitu semua jenis sayuran, terutama jenis B seperti bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang, labu siam, dan wortel direbus, dikukus, dan ditumis. Dan yang kelima yaitu buah-buahan. Bahan makanan yang dianjurkan berupa semua jenis buah segar, buah kaleng, buah kering, dan jus buah. Dan yang keenam yaitu lemak dan minyak. Bahan makanan yang dianjurkan berupa minyak goreng, mentega, margarin, santan encer, dan salad dressing. Sekian untuk pemaparan video tentang edukasi penyakit gizi buruk. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.